Baiklah, saat ini saya akan menjelaskan aspek legalitas sistem administrasi dan manajemen kontrak jasa konstruksi. Yang pertama, aspek legalitas sistem administrasi. Nah, di sini aspek hukum dalam jasa konstruksi. Bidang jasa konstruksi merupakan bidang utama dalam melaksanakan agenda pembangunan nasional, di mana jasa konstruksi sebagai salah satu bidang dalam sarana pembangunan sudah sepatutnya diatur dan dilindungi secara hukum agar terjadi situasi yang objektif dan kondusif dalam pelaksanaannya. Dasar hukum. Hal ini telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 28, 29, dan 30 Tahun 2000 sebagaimana diketahui menganut asas kejujuran, keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, keterbukaan, kemitraan, keamanan, dan asas keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Pada pelaksanaan jasa konstruksi harus memperhatikan beberapa aspek hukum, di antara lain yang pertama, keperdataan. Hal ini menyangkut tentang sahnya suatu perjanjian yang berkaitan dengan kontrak pekerjaan jasa konstruksi yang memenuhi legalitas perusahaan, perizinan, sertifikasi, dan harus merupakan kelengkapan hukum para pihak dalam perjanjian. Kemudian yang kedua, administrasi negara. Hal ini menyangkut tantangan administrasi yang harus dilakukan dalam memenuhi proses pelaksanaan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konstruksi. Yang ketiga yaitu ketenagakerjaan. Hal ini menyangkut tentang aturan ketenagakerjaan terhadap para pekerja, pelaksana jasa konstruksi. Yang keempat yaitu pidana. Hal ini menyangkut tentang tidak adanya suatu unsur pekerjaan yang menyangkut ranah pidana. Aspek hukum perdata pada umumnya adalah terjadinya permasalahan wan prestasi dan perbuatan melawan hukum. Nah, apa itu wan prestasi dapat dilihat di sini. Penyebabnya ada dua kemungkinan. Yang pertama karena kesalahan salah satu pihak, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaian. Kemudian yang kedua karena keadaan memaksa atau force majeure, jadi di luar kemampuan para pihak, jadi tidak bersalah. Aspek hukum pidana. Bila mana terjadi cedera janji terhadap kontrak, yakni tidak dipenuhinya isi kontrak, maka mekanisme penyelesaiannya dapat ditempuh sebagaimana yang diatur dalam isi kontrak, karena kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini juga dapat dilihat pada Undang-Undang Jasa Konstruksi pada bab 10 yang mengatur tentang sanksi di mana pada pasal 43 ayat 1-3. Aspek sanksi administratif. Sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran Undang-Undang Jasa Konstruksi yaitu yang pertama, peringatan tertulis, kemudian penghentian sementara pekerjaan konstruksi, kemudian pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi, kemudian larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi dikenakan bagi pengguna jasa, kemudian pembekuan izin usaha dan atau profesi, kemudian pencabutan izin usaha dan atau profesi. Klaim kontrak. Klaim konstruksi dapat beragam dalam bentuk dan isinya. Walaupun klaim dan perubahan pekerjaan sasarannya adalah sama, yaitu meminta kompensasi atas biaya dan waktu, namun sesungguhnya kedua hal itu berbeda. Kompensasi atas perubahan pekerjaan harus diajukan sebelum pekerjaan tersebut dilaksanakan. Apabila belum disetujui, pekerjaan tersebut tidak akan dilaksanakan. Sedangkan klaim diajukan pada saat pekerjaan sudah atau sedang berlangsung. Dispute atau sengketa. Dalam konteks hukum, khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Dengan kata lain, telah terjadi wan prestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak. Saat ini kita masuk dalam manajemen kontrak jasa konstruksi. Manajemen kontrak adalah proses yang berurusan dengan kontrak perusahaan. Ini dapat berupa kontrak dengan pelanggan, pemasok, distributor, ataupun kontraktor. Istilah ini sering disebut juga dengan administrasi kontrak, di mana proses manajemen kontrak meliputi yang pertama mengelola negosiasi, kemudian pelaksanaan, kinerja, modifikasi, dan pemutusan kontrak dengan pihak-pihak tersebut. Manajemen kontrak memastikan bahwa semua pihak dalam kontrak sepenuhnya memenuhi kewajiban mereka. Selain itu, pengelolaan juga harus memastikan kontrak telah sesuai dengan kepatuhan dengan syarat dan ketentuan perusahaan. Perusahaan harus menerapkan dan memelihara proses manajemen kontrak secara terorganisir.
Isi kontrak kerja konstruksi. Menurut pasal 1 butir 8 Undang-Undang Jasa Konstruksi sebagai suatu bentuk kontrak kerja, kontrak tersebut harus dibuat sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata yang menyatakan bahwa untuk sahnya suatu kontrak diperlukan 4 syarat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kesepakatan mereka yang mengingatkan dirinya, kemudian kecakapan untuk membuat suatu perikatan, kemudian suatu hal tertentu, dan yang terakhir suatu sebab yang tidak terlarang. Keempat unsur yang disebutkan tadi digolongkan dalam unsur subjektif yang meliputi dua unsur pertama yang berhubungan dengan subjek atau pihak yang mengadakan kontrak, dan unsur objektif yang berkaitan langsung dengan objek kontrak yang dibuat. Unsur subjektif mencakup adanya unsur kesepakatan secara bebas dari para pihak dan kecakapan dari pihak-pihak yang membuat kontrak, sedangkan unsur objektif meliputi keberadaan dari pokok persoalan yang merupakan objek yang diperjanjikan dan kausa dari objek yang berupa kewajiban atau prestasi yang disepakati. Perubahan pekerjaan atau perubahan lingkup pekerjaan atau variations merupakan hal yang cukup sering ditemukan dalam pelaksanaan proyek konstruksi. Dan terdapat 3 alasan mengapa perubahan pekerjaan terjadi di dalam pelaksanaan konstruksi. Yang pertama, konsultan perencana atau desainer belum menyelesaikan semua gambar dan perhitungan desain sebelum kontrak ditandatangani. Kemudian yang kedua, pemilik proyek mengubah keinginan mereka sebelum pekerjaan selesai. Dan yang ketiga, terjadi perubahan perundang-undangan atau faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi tim proyek dan proses pelaksanaan konstruksi. Secara umum, kontrak dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu kontrak yang tidak mengizinkan terjadinya perubahan pekerjaan atau variation sama sekali, kemudian kontrak yang mengizinkan perubahan pekerjaan tetapi membatasi jangkauan di mana perubahan pekerjaan dapat dilakukan, kemudian yang ketiga kontrak yang mengizinkan perubahan pekerjaan. Pelaporan perkembangan pekerjaan. Berdasarkan laporan perkembangan pekerjaan ini, konsultan manajemen konstruksi akan menilai progres aktual pekerjaan di lapangan dengan program kerja yang telah dibuat. Dari sini konsultan manajemen konstruksi akan melihat apakah yang pertama, progres aktual pekerjaan di lapangan terlalu lambat dan timbul kemungkinan terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Yang kedua, besarnya progres aktual pekerjaan yang dapat dijadikan sebagai dasar pembayaran pekerjaan. Pembatasan pemanfaatan dokumen. Pemanfaatan dokumen menjadi salah satu kasus penting dalam pelaksanaan administrasi proyek konstruksi. Hal ini terkait dengan isu kerahasiaan atau confidentiality. Untuk dokumen-dokumen pelaksanaan proyek konstruksi yang dibuat oleh dan atas nama pemilik proyek, maka pemilik proyek memiliki hak cipta atau copyright dan hak-hak intelektual terkait lainnya. Kontraktor diperkenankan untuk menggunakan dokumen-dokumen tersebut untuk kepentingan pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Kejelasan dalam sebuah kontrak konstruksi. Kontrak haruslah dibuat sejelas-jelasnya atau crystal clear, meskipun secara umum ketentuan-ketentuan dalam kontrak dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ketentuan yang tertulis atau express terms dan ketentuan yang tersirat atau implied terms. Terdapat 2 jenis implikasi mengenai ketentuan tersirat ini, yaitu beberapa ketentuan akan dianggap sudah tersirat secara hukum, yaitu kewajiban tersirat pemilik proyek dan kontraktor, kemudian ketentuan tersebut sesungguhnya tersirat, yaitu ke dalam sebuah kontrak di mana kontrak tersebut tidak akan dapat berfungsi tanpa adanya ketentuan tersebut. Nah, berikut ini daftar pustaka bahan presentasi yang saya gunakan. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.